para hadirin semuanya. Untuk hari ini, selama BKTF ya dengan judul Perkembangan Metode Non-Destructive Testing untuk Deteksi Kontaminasi. Saya ucapkan yang terhormat kepada Ibu Insinyur Estianti Ekawati MTPHD sebagai Ketua Badan Kerjasama Teknik Fisika. Yang kami hormati Dr. Engineering Amalia Rosari Indah Utami STM SIIPM, Ibu sebagai Ketua Prodi S1 Teknik Fisika Telkom University, dan tentunya dosen kita dan sekaligus pemateri kita pada hari ini yaitu Bapak Dr. Darmawan SSI MT. Untuk itu, mungkin untuk pertama memulai akan lebih baik kita ucapkan kata basmalah sebagai pembuka dari acara webinar kita kali ini. Bersama-sama mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan mungkin untuk pengawalan dari acara dari Ibu Ibu Insinyur Estianti Ekawati dipersilakan untuk memberikan kata sambutan, Bu, untuk mengawali Oke. acara kita pada hari ini. Ya, terima kasih Istiaza. Bukan main ya, terima kasih pembukaannya sangat menarik, sangat happy sekali dan saya juga happy sekali ya bisa bersilaturahmi dengan adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua. Terima kasih pertama-tama saya sampaikan kepada Bu Amalia Utami dan keluarga besar Telkom University yang sudah bertindak sebagai host ya pada webinar series dari BKTS ini. Kemudian saya juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Dudi Darmawan yang telah bertindak sebagai pembicara pada webinar kali ini. Nah, Kalau Ibu, apakah masih di sini, Bu? halo, apakah kayaknya saya terlempar tadi ya? Halo, Iya, apakah benar Ibu. saya sudah Bisa masuk? dilanjutkan. Oke, sebentar aja ya. Mungkin saya Sudah, Ibu. tutup sebentar Terdengar jelas. videonya. Baik. Iya, nah jadi Halo, Ibu. Apakah device-nya aman? Bu Esti? Oke, baik. Mungkin untuk para hadirin kita bisa menunggu sekitar 1 menit dulu ya untuk Bu Estianti menyesuaikan device-nya. Mungkin dari koneksi internetnya juga. Nah, ini beliau sudah kembali lagi. iya, terima kasih buat kesabarannya ya Istiazah dan Bapak Ibu sekalian. Baik, jadi intinya sih untuk para pendengar semuanya, mahasiswa dan calon mahasiswa, ini adalah terobosan yang sangat berarti ya untuk bidang lingkungan. Semoga kita juga bisa mendapatkan ilmu yang sangat berharga nih dari pembicara kita, Pak Dudi Darmawan. Terima kasih, semoga fun semuanya ya. Selamat mengikuti webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, terima kasih atas kata sambutannya untuk mengawali acara kita. Mungkin selanjutnya mari sama-sama kita simak kata sambutan yang akan dibawakan oleh Ibu Ketua Kaprodi dari Teknik Fisika Telkom University, yaitu Ibu Dr. Engineering Amalia Rosari Indah Utami, STM SI IPM. Untuk Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Istianzah. Izin nanti setelah sambutan ini ada foto bersama ya. Nah, oke. Ibu Esti, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar perkembangan metode non-destructive testing atau NDT ya, solusi deteksi kontaminasi hidrokarbon pada tanah laterit. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Teknik Fisika Universitas Telkom untuk terus menghadirkan inovasi dan kontribusi nyata di bidang teknologi dan lingkungan. Semoga materi yang disampaikan hari ini dapat menambah wawasan kita semua, sekaligus menginspirasi pengembangan riset dan penerapan teknologi ramah lingkungan di masa depan. Terima kasih kepada BKSTF, khususnya Ibu Esti, yang telah memberikan sambutan, kemudian narasumber Bapak Dr. Dudi Darmawan, serta seluruh panitia dan peserta atas partisipasinya. Selamat mengikuti kegiatan, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, Ibu. Singkat, padat, jelas. Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya akan ada sesi pemateri dari Bapak Dudi Darmawan SSI MT. Dan sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya ada sedikit pantun nih Pak untuk mengawali materi. Air jernih mengalir ke kali, rimbun pepohonan tampak asri. NDT hadir bantu lingkungan lestari, deteksi hidrokarbon tanpa perlu gali-gali. Untuk itu kami serahkan pada pemateri yaitu Bapak Dr. Dudi Darmawan SSI MT. Bapak, apakah sudah aman? Siap. Pastikan. Kita lanjut. Saya kembalikan kepada Pak Dudi. Apakah sudah siap, Pak, untuk memberikan materi kita pada sore ini? Oke, siap. Izin Oke, saya langsung share screen ya. baik, silakan, Pak. Untuk teman-teman para hadirin, boleh silakan on cam dan menyimak ya. Baik, terima kasih. Izin Bu Esti, salam dari Teliu buat teman-teman di ITB dan teman-teman yang lain mungkin dari universitas lain yang ada di bawah naungan BKSTF. Izin saya memberikan sedikit share, mudah-mudahan di antara teman-teman dosen dari univ lain juga memiliki pengalaman yang sama. Jadi saat ini saya coba ingin share saja pengalaman penelitian yang selama ini saya lakukan di Telkom University. Mudah-mudahan nanti ada yang sama, jadi bisa saling melengkapi, saling mengoreksi, saling menambahkan, dan bisa berkolaborasi nanti ke depannya. Begitu kan Bu Hesti ya, tujuannya Bu ya? Betul sekali, Pak. Betul Ya, sekali. betul Bu. Karena terus terang Bu, saya di sini sendirian Bu. Di NDT itu sendirian. Jadi mudah-mudahan ada teman-teman dari ITB, dari UGM, atau dari TS dan yang lainnya itu bisa sama-sama nanti melakukan riset bersama gitu ya Bu ya. Eh, izin hari ini saya ingin membawakan tema tentang bagaimana perkembangan metode non-destruktif, khususnya apa yang saya lakukan selama ini di lab ya di TELU terkait bagaimana ini kita manfaatkan untuk melakukan deteksi terhadap pencemaran hidrokarbon. Ya, mungkin nanti ini bisa dikembangkan lebih jauh untuk misalkan logam berat, pestisida, dan unsur kimia yang lain yang mungkin berbahaya juga. Dan saya coba ingin mengangkat sebuah gagasan tentang bagaimana
ada dua metode yang selama ini mungkin sering dilakukan secara terpisah antara dua metode ini ya. Di beberapa riset penelitian-penelitian sebelumnya itu biasanya metode ini berdiri sendiri, yaitu induksi magnet dan ID current testing. Itu beberapa saya lihat beberapa penelitian itu lebih mengarah ke salah satu dari metode itu. Nah, saya coba mengkomparasi dari keduanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah ide gagasan baru bagaimana kita bisa menggunakan metode elektromagnetik ini untuk melakukan identifikasi terhadap pencemaran hidrokarbon. Ya. Jadi ini tantangan global. Jadi di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, yang merupakan negara yang salah satunya penghasil minyak gitu. Problem yang seperti ini bisa terjadi di mana-mana. Mungkin tidak hanya di di tambang di daerah-daerah yang merupakan sumber penghasil minyak, tapi juga mungkin di tempat-tempat di mana emang hidrokarbon atau minyak ya atau itu digunakan ya, misalkan di kilang ataupun mungkin di eh, di tempat-tempat lain yang juga merupakan tempat di mana distribusi minyak itu berada. Ah, ini cukup berbahaya ya. Memang selama ini isu lingkungan itu cukup menjadi perhatian utama, khususnya ini pencemaran hidrokarbon karena ini akan menambah terhadap polutan di udara ya, khususnya di dalam tanah karena ini bisa mencemari sisi sendi kehidupan masyarakat kita yang memang sangat sangat membutuhkan sekali terhadap kondisi tanah yang sehat ya, yang bersih tentunya. Nah, residu dari industri juga ini tidak kalah memberikan kontribusi ya terhadap pencemaran lingkungan tanah khususnya. Nah, atas dasar permasalahan inilah maka eh, beberapa mencoba melakukan semacam bagaimana memulihkan ya lingkungan-lingkungan yang sudah tercemar seperti ini sehingga bisa kembali ke kondisi awal supaya kita bisa manfaatkan lagi lebih lanjut ya. Nah, jadi solusi yang dilakukan itu kita sebut sebagai proses remediasi ya. Remediasi tanah ini adalah berbagai upaya yang kita lakukan memang tujuannya untuk menghilangkan atau menurunkan, menetralkan kontaminan yang ada di tanah. Ya, sehingga tujuannya adalah untuk eh, pemulihan kesehatan, pelindungan kesehatan buat masyarakat dan manusia secara umum dari berbagai paparan zat berbahaya, kemudian bisa memulihkan ekosistem karena dengan adanya pencemaran itu mengakibatkan habitat dari flora fauna itu menjadi terganggu tentunya. Jadi mereka sudah tidak bisa layak lagi hidup di sana dan itu juga merugikan kita pada akhirnya. Oleh karena itu maka proses remediasi dilakukan untuk mengembalikan habitat dari flora dan fauna yang mendukung kehidupan kita secara keseluruhan. Kemudian juga dalam rangka bahwa setiap industri apapun, termasuk di masyarakat juga, kita memang harus peduli. Kita harus taat terhadap aturan bahwa memang mencemari lingkungan itu adalah suatu tindakan kejahatan yang bisa merusak ya generasi yang akan datang. Sehingga eh, dalam rangka itu kita mencoba untuk memenuhi, kita coba untuk mematuhi regulasi yang terkait dengan itu. Jadi makanya berbagai kegiatan di industri itu harus memenuhi standar keamanan dan kesehatan lingkungan. Ya. Nah kemudian tujuan lain dari proses remediasi ini sebagai solusi pencemaran itu tentunya adalah untuk supaya nanti lahan yang selama ini tercemar itu bisa kembali digunakan untuk kemaslahatan kita ya untuk bisa kita tanami kembali untuk kita bisa huni kembali ya dengan kondisi yang kembali menjadi sehat. Nah ini kira-kira proses remediasi yang selama ini dilakukan terhadap pencemaran yang sudah terjadi itu ya. Nah, beberapa metode remediasi yang dilakukan itu
bisa kita klasifikasikan berdasarkan misalkan lokasi ya. Berdasarkan lokasi maka ada proses remediasi yang dilakukan in situ namanya ya, itu dilakukan di lokasi, jadi tanpa memindahkan material. Jadi prosesnya terjadi di lokasi di mana pencemaran itu terjadi. Itu. Ada juga yang memang secara ex situ, yaitu bahwa material yang terkontaminasi tanahnya kemudian kita ambil ya, kemudian kita bawa ke suatu tempat dan dilakukan proses pembersihan ya di sana. Itu berdasarkan lokasinya. Kemudian berdasarkan mekanismenya, remediasi ini ada yang menggunakan cara biologis, yaitu dengan menggunakan mikroorganisme. Ya, mikroorganisme ini yang nanti akan mendegradasi, mengurangi, bahkan menetralkan ya, menghilangkan zat-zat polutan kontaminan yang berbahaya. Ya, kemudian bisa juga dengan cara metode fisika, yaitu pemisahan dengan melakukan ekstraksi, jadi tanahnya dicuci gitu, dengan air atau dengan zat-zat reaktif lainnya. Kemudian nanti bisa kalau sudah bersih dikembalikan lagi ke tempatnya. Kemudian, tapi itu kalau fisika itu kan berarti dia diambil ya sifatnya. Jadi bisa dibersihkannya di tempat lain, bukan di TKP-nya. Tapi kalau yang biologis, kimia, nah, kimia ini bisa dilakukan di tempat. Jadi dengan memberikan zat-zat yang bisa mengikat zat polutan atau kontaminan tadi, kemudian nanti dengan berbagai cara, ada yang diuapkan, dipanaskan, ada yang ditarik, disedot, dan segala macam. Ya, kemudian dengan cara termal. Nah, termal ini yaitu dengan memanaskan sehingga nanti uapnya diambil, kemudian ditampung, kemudian bisa dibuang. Nah, itu berdasarkan mekanismenya. Kemudian berdasarkan apa pendekatannya apakah itu bersifat destruktif atau non-destruktif ya. Kalau destruktif tentunya uh, bisa menghancurkan ya, sifatnya itu menghancurkan, menghilangkan sama sekali kontaminan. Tapi kalau yang non-destruktif itu dia hanya memindahkan atau memobilisasi kontaminan, yang memindahkan dari tempat di mana kontaminan itu ada. Ya, nah ini beberapa klasifikasi metode remediasi yang sudah dilakukan oleh beberapa pihak. Nah, kebetulan memang kami di TLU tidak sampai ya, belum sampai pada proses untuk melakukan remediasi ini. Jadi kita di lab itu tahapannya adalah pra-remediasi. Jadi sebelum proses remediasi dilakukan, tentunya kan harus dilakukan deteksi dulu ya. Deteksi dulu apakah benar suatu tanah itu, suatu tempat itu tercemar atau tidak, terkontaminasi atau tidak. Jadi sifatnya adalah eh, memonitor ya, memonitor keadaan sebelum dilakukan proses remediasi. Kemudian setelah itu juga, setelah proses remediasi dilakukan, itu juga masih perlu ya deteksi ini dilakukan dalam rangka misalkan untuk melihat progresnya. Misalkan contohnya kalau ada remediasi yang bersifat biologis pakai mikroorganisme, itu perkembangan seberapa banyak kontaminan yang sudah terambil atau bisa terdegradasi oleh mikroorganisme. Nah, itu bisa dilihat, dipantau lagi ya dengan deteksi atau monitoring menggunakan salah satunya contoh yang saya kembangkan di lab adalah menggunakan metode elektromagnetik. Nah, ini beberapa proses remediasi yang selama ini dilakukan. Sekali lagi, saya tidak masuk ya ke arah ininya, tetapi sebelum proses remediasi dilakukan, maka perlu kita memerlukan deteksi yang akurat tentunya ya, baik itu dari sisi posisinya, kandungannya maupun jenis kontaminan yang ada yang mau kita remediasi. Nah, jadi fokusnya ke arah sana penelitian yang saya lakukan sehingga maka perkembangan sensor ya, berarti untuk mendeteksi itu ya kunci utamanya adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah sensor yang bisa akurat mendeteksi keberadaan suatu kontaminan dan bersifat portable tentunya, karena tadi bahwa pemeriksaan itu kan tidak dilakukan di lab, tetapi itu dilakukan di tempat-tempat yang mungkin secara akses nggak bisa terjangkau ya, sehingga kita perlu menggunakan sensor yang bisa dibawa, yang bisa portable, dibawa kemana.
sini adalah bagaimana kontaminasi pada tanah laterit. Nah, ini kenapa tanah laterit saya angkat? Karena memang khususnya di Indonesia itu hampir sebagian besar itu tanahnya itu masuk klasifikasi tanah laterit di samping tanah-tanah yang lain tentunya ya. Nah, ini yang banyak dihuni ya, dihuni misalkan di besi, Fe dan aluminium. Ini memungkinkan bahwa metode elektromagnetik ini bisa kita gunakan, ya. Karena kalau tidak memiliki konsentrasi besi ini, maka memang nanti ya akan susah ya respon menggunakan metode elektromagnetik gitu. Kemudian konduktivitasnya rendah untuk yang tanah laterit ini, ya. Tetapi masih cukup bisa terdeteksi karena nanti pendeteksian misalkan menggunakan eddy current testing itu kita membaca tegangan yang muncul dari munculnya arus pusar atau arus eddy yang muncul di dalam tanah. Nah, tapi itu masih cukup bisa menghantarkan listrik, jadi walaupun konduktivitas rendah, tetapi dia masih cukup untuk bisa kita deteksi gitu. Nah, kemudian karena dia memiliki sifat listrik, sifat magnet ya dari tanah laterit ini, maka pada saat normal dia belum terkontaminasi, tentunya kita bisa ukur itu nilai dari variabel yang kita ukur, misalkan tegangan gitu, itu masih bisa terdeteksi dengan baik gitu. Nah, apalagi nanti kalau misalkan sudah ada kontaminan di sana. Nah, itu nanti perubahan yang terjadi itu yang menjadi dasar seberapa besar, seberapa banyak tanah tersebut terkontaminan oleh polutan tadi. Kemudian sifat lain dari tanah itu strukturnya porus ya, berpori. Jadi dengan struktur berpori ini maka memungkinkan kontaminan itu bisa masuk ke dalam struktur tanah dan mengisi pori yang ada di sana menggantikan air. Jadi kalau misalkan tanahnya basah itu nanti itu bisa tergantikan oleh minyak kalau misalnya masuk ke dalam, gitu ya. Nah, masuknya Nah, kalau diberi minyak atau ada minyak yang masuk ke sana, itu minyak itu sifatnya non konduktif. Jadi dia akan menghambat aliran listrik di situ. Nah, sehingga konduktivitas dari tanah itu akan menurun. Nah, ini penurunan dari konduktivitas ini yang kemudian kita deteksi ya yang dalam bentuk tegangan yang muncul akibat adanya arus konduktivitas tanah laterit itu kisarannya ya antara 0,01 sampai 0,05 Siemens per meter ya. Jadi dengan baseline seperti ini, maka nanti penurunannya akibat adanya kontaminan yang kisarannya pun tidak akan jauh dari sana, tapi masih cukup bisa terdeteksi. Kemudian dia juga punya sifat permeability dari tanah laterit itu kisaran di sekitar 1,5. Jadi itu sedikit paramagnetik dia. Tetapi walaupun dia paramagnetik, tapi masih cukup dia bisa memberikan respon terhadap pemberian sinyal elektromagnetik, ya kan? Dan tanah laterit ini masih cukup respon kalau kita berikan frekuensi, karena nanti kita memberikan sinyal eksitasinya itu berupa medan magnet yang berubah, dan tentunya frekuensinya itu kita bisa variasikan dan cukup lebar. Jadi dari mulai frekuensi rendah sampai frekuensi yang cukup tinggi, dari mulai puluhan kilohertz sampai puluhan megahertz, itu
masih cukup bisa memberikan respon tanah laterit ini terhadap sinyal eksitasi berupa sinyal medan elektromagnetik. Itu. Nah, ini yang menguntungkan sehingga tanah laterit itu cukup bisa dijadikan sebagai objek ya untuk penelitian terhadap bagaimana pengaruh metode elektromagnetik dalam mendeteksi kontaminan di dalam tanah. Ini data-data lain terkait metode sinyal eksitasinya yang kita menggunakan elektromagnetik. Jadi beberapa digunakan untuk beberapa aplikasi yang lain ya, misalkan untuk ground penetrating medan elektromagnetik, kemudian magnetic murni itu kisarannya dia biasanya menggunakan frekuensi rendah di bawah 10 kHz. Kemudian sinyal eksitasi yang kita berikan kalau antara range 10 kHz sampai 1 MHz itu bisa digunakan untuk deteksi apapun yang sifatnya induksi magnetik. Jadi menginduksi objek yang mau kita deteksi. Dan ini banyak digunakan di EIT, ya, Electrical Impedance Tomography, dan ada EMI, ya, atau Electromagnetic Induction. Nah, untuk frekuensi yang tinggi, di atas 1 MHz, itu di sana eddy current mulai bisa digunakan. Nah, eddy current ini kebanyakan memang selama ini digunakan untuk deteksi logam biasanya. Ya, tapi ternyata tanah laterit cukup bisa memberikan respon kalau diberikan frekuensi tinggi. Jadi eddy current atau arus pusar itu masih bisa muncul di dalam tanah tadi. Nah, kemudian dengan memvariasikan frekuensi ini, maka kita bisa mengatur tingkat kedalaman deteksi, ya. Jadi arus pusar atau eddy current yang muncul di dalam tanah, yang itu menjadi stimulus untuk mendeteksi perubahan konduktivitas, perubahan permeabilitas dari tanah, itu ternyata bergantung pada frekuensi dan menentukan kedalaman dari penetrasi medan magnetnya, yang itu kita sebut sebagai skin depth-nya, gitu ya. Jadi untuk frekuensi rendah di bawah 10 kHz itu biasanya itu cukup bisa mendeteksi kedalaman sampai puluhan sentimeter, bahkan bisa sampai 1 meter, gitu ya. Dan karena kedalamannya cukup tinggi, maka berarti nanti daerah volumetrik yang disapu oleh arus cukup besar. Ya. Kemudian kalau frekuensinya menengah, yaitu di sekitar 100 kHz, itu biasanya nanti kedalaman penetrasi medan itu ordernya itu sentimeter ya, misalkan 3 sampai 5 cm lah gitu. Ya. Nah, arus masih cukup besar dan bisa dideteksi dengan baik dan masih cukup linear. Linear itu artinya arus yang muncul kalau kita ukur tegangannya itu masih cukup linear dengan variasi kontaminan ya, variasi minyak misalkan yang diberikan. Tuh. Nah, untuk frekuensi yang tinggi itu memang karena dia tidak cukup tinggi dangkal ya, jadi volumetrik tanah yang disapunya tidak terlalu besar. Nah, sehingga arusnya memang kecil. Nah, jadi arusnya itu sedikit menurun, tapi dia lebih terkonsentrasi di kedalaman yang rendah, yang dangkal, di permukaan, di surface atau subsurface ya, yang lebih dalam sedikit, tetapi tidak lebih dari 3 cm, mungkin antara 0 sampai 5 cm lah, sampai 3 cm mungkin. Nah, tapi dia itu lebih sensitif terhadap deteksi kontaminan yang ada di permukaan. Dan dia lebih sensitif terhadap jenis kontaminan. Jadi apakah itu hidrokarbon, minyak misalkan, atau pelumas atau apa, nah itu masih bisa cukup cukup signifikan perbedaan tegangan yang terukurnya. Kalau kita deteksi di area permukaan tanah. Nah, jadi ini masing-masing memang punya nilai plus dan minusnya, ya. Apakah kita menggunakan frekuensi rendah atau frekuensi tinggi. Nah, tapi kebanyakan seperti yang di awal saya sampaikan bahwa penelitiannya itu biasanya itu tersendiri.
masing-masing ya. Nah, saya mencoba melihat apakah fenomena ini, fenomena menggunakan dual frekuensi ini bisa kita gabung atau tidak. Nah, itu yang kita akan coba lihat. Ya, jadi respon elektromagnetik terhadap tunnel itu cukup cukup optimal ya. Jadi pada frekuensi menengah ya sekitar 100 kHz itu masih bisa dan cukup stabil. Artinya bahwa eh, perubahan yang terjadi pada tegangan yang kita ukur itu sedikit dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jadi benar-benar bahwa jadi kalau kita lakukan pengukuran berulang-ulang, maka untuk suatu volume hidrokarbon tertentu itu cukup stabil ya. Nilainya cukup stabil. Jadi tidak banyak jadi benar-benar bahwa perubahan tegangan yang kita ukur itu karena adanya variasi hidrokarbon, bukan karena ada pengaruh faktor lingkungan. Itu yang menjadi keunggulan kalau kita mencoba menggunakan stimulus medan magnet menggunakan frekuensi yang menengah sekitar 100 kHz ini. Nah, untuk frekuensi tinggi itu kelebihannya tadi dia masih cukup sensitif, cukup terhadap apa deteksi di permukaan dan sampai bisa mendeteksi bisa membedakan jenis dari hidrokarbonnya. Nah, keunggulan dari kedua metode ini yang kita akan coba kita akan coba analisis, kita akan cobakan komparasi, memungkinkah tidak bahwa kedua jenis moda frekuensi ini bisa kita gabung sehingga selain kita bisa mendeteksi hidrokarbon di kedalaman, tapi juga kita bisa mendeteksi di permukaan dan sampai ke jenis hidrokarbonnya. Jadi kalau kita hanya mendeteksi pakai frekuensi menengah ke bawah, itu paling kita hanya bisa mengukur volumetriknya aja, besarnya saja. Tetapi apakah itu hidrokarbonnya minyak, pelumas, atau macam-macam, itu masih belum bisa dilakukan. Nah, sehingga kalau kita gabung dengan frekuensi tinggi yang bisa mendeteksi jenis, nah itu mungkin kita bisa menambah ya output deteksi tidak hanya sebatas jumlah atau besarnya kontaminan, tapi juga jenisnya. Nah itu kira-kira idenya. Nah, saya coba lakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian sebelumnya. Ya, kita coba 5 tahun terakhir saja perkembangan non-destructive testing ini khusus untuk deteksi kontaminasi di tanah laterit ini. Misalkan tahun 2020 itu pernah ada melakukan eh, pendeteksian dengan menggunakan pada progres biodegradasi. Jadi itu menggunakan metode biologi untuk melakukan remediasi dan perkembangan jumlah hidrokarbon yang eh, ada di TKP-nya itu dia menggunakan time domain reflectometry. Jadi ini menggunakan gelombang yang dipancarkan dan pantulannya itu yang kita ukur. Dan itu ternyata bisa menentukan perbedaan permitivitas dan konduktivitas tanah akibat adanya variasi hidrokarbon. Nah, kemudian tahun berikutnya saya coba, ini salah satu saja sebenarnya, ada banyak penelitian-penelitian lain yang sudah dilakukan orang, tapi saya coba cuplik aja 4 penelitian ini, ya mudah-mudahan cukup mewakili. Nah, untuk 2022 itu ternyata sudah dilakukan penelitian dengan memanfaatkan sifat magnetiknya. Jadi bagaimana kalau suatu tanah dimagnetkan dengan memberikan medan magnet tertentu dengan frekuensi tertentu, maka ternyata itu akan mengubah sifat magnetic susceptibility-nya. Dan itu ternyata linear dengan kadar total hidrokarbon yang ada atau total petroleum hidrokarbon yang ada di dalam tanah. Jadi variasinya cukup linear. Nah, ini sudah dilakukan. Kemudian berikutnya ada yang melakukan investigasi secara laboratorium bagaimana hubungan frekuensi gelombang elektromagnetik dengan sifat tanah. Dia menggunakan EMI ya, electromagnetic induction dengan menggunakan frekuensi yang cukup tinggi. Nah, kemudian tahun 2024 terakhir ada yang coba sudah mengembangkan desain probe-nya.
probe dari ECT atau eddy current testing dan digabungkan dengan teknik fluorescence imaging. Ya, itu untuk mendeteksi sama ya total petroleum hidrokarbon di dalam tanah. Nah, secara ininya begini ya. Jadi keempat atau kelima penelitian tadi ya, ini fokus penelitiannya dan metode-metode yang digunakan, kemudian objek yang terkontaminasinya itu apa. Nah, ini kira-kira seperti ini. 5 tahun terakhir. Nah, ini kita coba merangkum dari masing-masing ini, maka sampai akhirnya kita akan coba mengusulkan sebuah pendekatan baru bagaimana memanfaatkan tadi dengan variasi frekuensi yang digabung, gitu ya. Jadi dasarnya adalah bahwa penelitian yang dilakukan sampai hari ini itu lebih fokus pada selain tadi ya, selain bahwa dia menggunakan frekuensi yang tertentu saja, ya. Selain itu juga eh, sensor yang digunakan itu masih menggunakan sensor yang memang sudah dijual bebas yang ada. Jadi belum sampai pada mendesain sendiri bagaimana karakteristik spesifikasi sensor yang digunakan ya, sehingga memang terbatas untuk melakukan inovasi ya terhadap bagaimana kita bisa membangun sebuah sensor yang sesuai dengan yang kita butuhkan gitu kan. Nah, kemudian juga tadi ya frekuensi ya belum ada integrasi antara pendekatan yang menggunakan frekuensi menengah dengan frekuensi tinggi. Ini belum ada. Jadi fragmentasi domain frekuensi ini yang kemudian kita angkat ya untuk kita coba usulkan. Nah, kemudian selama ini ECT yang digunakan kebanyakan orang digunakan untuk mendeteksi logam biasanya. Objeknya itu logam. Objeknya logam. Jadi misalkan cacat pada logam dan seterusnya itu biasanya eddy current. Jadi beberapa banyak penelitian itu banyaknya adalah objeknya itu adalah logam dan itu banyak digunakan di misalkan di quality control kalau di industri gitu kan kalau ataupun misalkan pada saat maintenance-nya, monitoring progress kalau ada kerusakan, cacat dan seterusnya itu biasanya menggunakan ECT. Nah, sedikit yang saya lihat penelitian-penelitian yang menggunakan ECT ini untuk objek-objek tanah. Nah, objek tanah itu ada tetapi tidak terlalu banyak. Beberapa tahun yang lalu, mungkin 5 tahun yang lalu, saya juga pernah melakukan riset bagaimana mendeteksi logam tapi di dalam tanah. Logam di dalam tanah. Nah, itu cukup berhasil untuk beberapa logam tertentu Itu dari pengalaman itu maka saya optimis bahwa berarti kita bisa gunakan ECT ini untuk objek selain logam. Jadi misalkan tanah. Tadi sudah kita deteksi. Walaupun yang deteksinya logam tapi logamnya dalam tanah ya. Jadi tidak seresponsif kalau deteksi logamnya sendiri karena di situ pasti arus pusat terus arus eddy current-nya mungkin besar kalau dalam logam. Itu kira-kira ya yang menjadi latar belakang usulan apa yang menjadi pekerjaan kita di lab di ITERI hari ini. Nah, jadi pendekatan baru kita adalah bagaimana melakukan integrasi dari dua domain frekuensi ini, ya, frekuensi yang menengah dengan frekuensi yang tinggi, gitu ya. Dan kita coba manfaatkan ini untuk supaya bisa kita gunakan untuk mendeteksi kontaminasi secara lebih komprehensif lagi. Jadi tidak hanya sekedar mendeteksi jumlahnya, banyaknya, tapi juga ditambah dengan kita juga bisa mendeteksi jenis kontaminan yang ada di sana. Gitu. Nah, ini penelitian yang pernah saya lakukan masing-masing sendiri-sendiri ya. Jadi pertama saya mencoba menggunakan frekuensi rendah, bukan rendah, menengah ya. Itu menggunakan induksi magnetik EMI gitu ya, electromagnetic induction. Ini banyak digunakan di monitoring lingkungan ya. Kemudian tadi di proses remediasi ya dan digunakan untuk survei-survei kelayakan suatu tanah ya, apakah dia terbebas dari kontaminan atau tidak. Nah, sifatnya ini karena dia memang tidak mengambil langsung
tanah yang tercemar, tetapi langsung bisa on-site, in situ di sana, maka dia sifatnya non-invasif, ya, tidak merusak, ya. Dan sampel tanah pun karena ini tidak dilakukan treatment apapun, maka sampel tanah bisa dikembalikan lagi kalau memang itu berharga, gitu ya. Kemudian sensitivitasnya cukup tinggi, dan karena dia menggunakan penstimulus medan magnetnya adalah solenoid atau kumparan, maka itu bisa tanpa kontak atau non kontak secara fisik, ya. Nah, sehingga ini juga menguntungkan manakala misalkan hidrokarbon atau polutannya itu di permukaan. Nah, kalau misalkan kita menggunakan probe yang bersifat non kontak, yang harus kontak gitu, nah itu akan terjadi kontak antara sensor dengan tanah yang sudah tercemar. Nah, itu akan bisa menjadi merusak jadinya. Mungkin istilah merusak di sini tidak tidak pada tanahnya, karena yang namanya non destruktif itu bukan hanya eh, merusak objek, tetapi objek yang bisa jadi merusak sensor gitu. Nah, dalam hal ini mungkin tanah kalau ditempelin misalkan elektroda untuk yang nempel seperti ultrason misalkan, mungkin tidak rusak, tetapi ya sensor di sini yang rusak. Jadi ini istilah non destruktif di sini ya harus timbal balik dua-duanya. Nah, mungkin untuk tanah yang kita tempeli kalau ada probe yang nempel itu mungkin tidak merusak ke tanahnya, tetapi sensor sini yang menjadi rusak. Nah, itu kira-kira kenapa kita punya kelebihan kalau pakai elektromagnetik, karena dia tidak harus kontak dengan objeknya, sehingga itu aman buat sensor yang kita gunakan. Dan responnya juga cepat, bisa real time. Jadi tidak perlu harus ada pengolahan, ada transfer variabel dari satu variabel ke variabel lain, tapi bisa langsung. Tegangan bisa kita analisis langsung. Berbeda dengan misalkan kalau kita menggunakan tomografi. Ya, tomografi itu kan kita harus melakukan rekonstruksi di sana. Ya, walaupun sekarang dengan teknologi komputasi yang canggih juga sebenarnya proses rekonstruksi di tomografi juga bisa cepat dan bisa real time sebenarnya. Nah, mekanisme deteksinya seperti apa? Nah, ini kira-kira garis besarnya. Jadi, pertama dengan perantaraan coil yang kita gunakan, coil digunakan untuk mentransmisikan medan magnet. Ya, jadi medan magnet yang muncul dari coil itu kita stimulus tentunya dengan menekan arus AC ke situ, sehingga akan terjadi perubahan medan magnet, dan kalau dipaparkan pada objek, ya, maka dia akan melahirkan ada flux, ya, dan kalau dia berubah maka perubahan flux itu akan menyebabkan munculnya GGL imbas. Nah, ini pakai Faraday ini kan. Nah, muncullah arus pusar atau arus eddy di dalam objeknya apapun itu tadi. Dan tadi frekuensi bisa menentukan terhadap arus pusar yang terjadi itu apakah di permukaan atau di kedalaman tertentu. Ya. Nah, kemudian kalau di dalam objek itu sudah muncul ada arus pusar, arus eddy, maka arus eddy, arus pusar yang ada di dalam objek tadi yang sudah terbentuk, justru itu akan menjadi sumber medan baru. Jadi akan ada muncul medan magnet sekunder yang diakibatkan oleh adanya arus pusar. Makin besar arus pusar, itu makin besar juga medan magnet sekunder yang muncul. Dan medan magnet sekunder inilah yang kemudian akan kita deteksi. Maka kita butuh lagi satu coil receiver lagi untuk mendeteksi perubahan medan magnet sekunder, ya. Nah, itu bisa saja nanti sebenarnya koilnya itu satu atau koilnya double, dua. Ya, jadi transmitter receiver ada juga yang bisa satu tapi bertindak bolak-balik ya. Jadi dia mentransmit dan mereceive. Tetapi itu riskan karena itu harus real time, sehingga kita harus bisa mengatur waktu kapan mentransmit, kapan mereceive. Ya, tapi itu dia bisa terbebas dari ada problem mutual induction kalau cuma satu. Nah, kalau pakai dua coil, jadi terpisah antara transmitter dengan receiver, itu akan muncul ada problem mutual induction sebenarnya di sana. Makanya riset yang kita lakukan di lab itu adalah bagaimana mengatur parameter-parameter ini. Misalkan parameter jarak antar koil, kemudian berapa lilitan koilnya, arus yang diberikan harus berapa, jarak terhadap objeknya harus berapa. Nah, ini semua yang menjadi bahan yang kita coba riset, ya, kita coba teliti sampai mendapatkan parameter yang optimal, ya, untuk bisa
menghasilkan itu. Nah, jadi dengan menganalisis tegangan, perubahan tegangan yang terjadi pada objek yang normal dengan objek yang terkontaminasi atau ada variasi hidrokarbon di sana, itu bisa kita analisis tadi ya, seberapa besar volume yang ada di sana. Tapi tentunya kita harus membuat model dulu. Jadi kita harus melakukan eksperimen berkali-kali, sejumlah variasi kita lakukan, dan itu hanya bisa dilakukan itu di lab tentunya. Karena ya kalau di lapangan in situ itu kita nggak terkontrol. Bagaimana kita bisa memvariasikan jumlah hidrokarbon yang ada di sana. Nah, itu. Jadi kalau kita kondisikan di lab, maka kita bisa memastikan bahwa hidrokarbon yang dideteksi itu jumlahnya sekian dan itu menghasilkan perubahan tegangan yang kita ukur itu sekian. Nah, sehingga ini penelitiannya memang dilakukan di lab dalam rangka untuk membuat sebuah model yang bisa menghubungkan seberapa relasi antara perubahan tegangan yang kita bisa deteksi dengan variasi hidrokarbon yang kita lakukan ya, yang bisa kita variasikan. Nah, nanti setelah model ini dapat, maka itu bisa kita tanamkan pada instrumen ukur, kemudian kita bisa lakukan secara in situ. Ya, jadi nanti setiap tegangan yang terbaca di alat ukur, nanti kita akan masukkan ke dalam model itu sampai kita dapatkan estimasi hidrokarbon yang ada di sana. Nah, itu kira-kira ya. Nah, alat yang digunakan itu ini menggunakan, kalau yang saya lakukan di lab itu menggunakan 2 coil ya. Nah, ini pun seperti yang saya bilang tadi, ini sampai mendapatkan per layernya 75 liter, kemudian yang receiver 40 liter. Ini adalah hasil dari variasi eksperimen yang kita lakukan. Ya, nah, jadi kita mencoba membangun sendiri kumparan-kumparan itu ya, dari mulai kita memvariasikan lilitan sampai ke layernya, jadi berlapis-lapis. Terus, ya, oke, saya percepat. Nah, jadi ini ada langkah-langkah yang kita lakukan ya sampai mengukur baseline, kemudian nanti memvariasikan minyak, kemudian responnya seperti apa. Ini kira-kira hasil yang kita dapatkan, jadi cukup linear antara kadar minyak dengan beda potensial yang terbaca. Ya, nah sehingga kita dapatkan hanya model dalam bentuk persamaan regresinya seperti ini dan sudah diuji, divalidasi dengan berbagai variasi nilai kadar minyak itu cukup bagus ya. Errornya cukup kecil ya gitu. Kemudian penelitian yang kedua kita menggunakan tadi moda frekuensi tinggi, yaitu menggunakan eddy current testing ya, hanya menggunakan 1 coil tapi pengukuran tegangannya kita menggunakan plat elektroda ya. Nah, kita coba lakukan eksperimen dan akhirnya kita dapatkan spesifikasi yang optimal adalah seperti itu. Dan ini adalah minyak yang kita gunakan, ada 2 minyak karena tadi kita ingin mengidentifikasi jenis minyak, apakah ada perbedaan antara misalkan minyak tanah dengan minyak pelumas. Nah, ini kita ambil contoh dari minyak yang kita gunakan di eksperimen di lab kita. Nah, ini prosedurnya dan ini adalah hasil identifikasi kita. Keduanya cukup linear ya, antara volume minyak dengan output tegangan yang kita bisa ukur. Dan kita dapatkan modelnya untuk minyak pelumas dengan minyak tanah itu seperti itu, dan setelah divalidasi ini cukup bagus linearitasnya ya. Nah, jadi untuk minyak tanah itu sedikit lebih besar kalau kita lihat tegangannya ya, jadi per penambahan 5 ml hidrokarbon itu ada perubahan tegangan sekitar 1,9 volt, dan untuk oli itu sekitar 1,86. Jadi kira-kira nggak jauh beda, tapi ini cukup bisa terdeteksi juga perbedaan ini sehingga kita bisa membedakan mana minyak tanah, mana itu oli gitu. Ya. Nah, sehingga kita coba komparatif kedua pendekatan tadi. Jadi induksi medan magnet yang menggunakan frekuensi rendah 100 kHz dengan eddy current yang menggunakan 10 MHz. Itu tingkat kedalamannya berbeda. Ya, tadi yang induksi medan magnet itu sekitar 30 sampai setengah meter, kemudian yang eddy current itu di permukaan.
Dan parameter yang dominan yang bisa mempengaruhi terhadap tegangan yang muncul di alat ukur kita itu adalah kalau induksi magnet itu adalah permeabilitasnya, kalau eddy current itu adalah konduktivitasnya dan permitivitasnya. Nah, jadi ini kalau dilihat dari cakupan deteksinya, yang induksi magnet itu karena dia cukup dalam, dia lebih makroskopik sifatnya, bisa membaca volume tanah yang cukup besar, sementara kalau eddy current itu hanya di permukaan, jadi mikroskopik. Ya, konfigurasinya tadi sudah, yang satu dua coil, yang satu coil plus elektroda. Nah, sensitivitasnya kalau yang di eddy current cukup tinggi, ya. Nah, kelemahannya, nah itu kalau yang induktif 9 kurang sensitif terhadap perubahan variasi, sementara kalau yang eddy current itu kelemahannya adalah di daya tembus yang kurang. Nah, jadi hasil ini yang akhirnya menjadikan bahwa gabungan kedua frekuensi ini itu menjadi sebuah kontribusi penelitian ya ke depannya. Jadi kita bisa membangun model yang bisa terkontrol kalau kita lakukan di lab. Kemudian kita bisa mengintegrasikan tadi multi frekuensi sehingga kita bisa mengidentifikasi jumlah dan jenisnya. Ya, kalau metode ini sudah visible, maka kemudian pekerjaan berikutnya adalah kita bagaimana membangun sensornya. Jadi sensor yang bisa dual mode frekuensi gitu ya. Nah, jadi berarti kita harus mencoba riset berikutnya ini kita akan memfokuskan bagaimana membangun model induksi magnetnya, kemudian model eddy current-nya, kemudian adalah unit pemrosesnya sampai ke interface penggunanya. Ya. Nah, jadi ini nanti kalau alat ini sudah terbangun dengan baik, maka ini bisa digunakan untuk monitoring infrastruktur energi, kemudian remediasi lingkungan, dan bisa untuk ke pertanian presisi. Ya, nah ini fase-fase perkembangan nanti kira-kira roadmap penelitian yang kita lakukan di lab kita. Jadi pertama adalah optimasi model di laboratorium, kemudian nanti kita prototipenya, sensornya seperti apa, baru uji lapangan, dan mungkin terakhir kita bisa lakukan komersialisasi. Tapi ada beberapa tantangan ya. Ini tantangan, tapi kita coba strategi solusinya kita tawarkan juga. Misalkan karena tadi modelnya untuk setiap jenis berbeda, maka ini heterogenitas tanah ini cukup penting harus kita perhatikan. Kemudian intervensi lingkungan, noise dari sekitarnya, kedalaman penetrasi, dan mungkin kalibrasi dari multi jenis kontaminannya. Itu yang juga harus dibangun seperti apa database-nya. Nah, tapi solusinya sudah. Ya, tadi solusinya kalau untuk heterogenitas bisa kita lakukan adaptive calibration. Kemudian kalau kita untuk intervensi lingkungan kita bisa shielding, kita bikin filtering. Untuk kedalaman kita melakukan array configuration. Jadi tidak hanya satu tapi banyak sensor kita gunakan di sana. Kemudian untuk tadi membangun database itu kita bisa menggunakan load database. Ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa mendukung ke program pemerintah hari ini bahwa kita semua penelitian itu harus mengarah ke bagaimana pencapaian SDGs. Ini bisa mendukung ke 5 SDGs ya, ke air bersih, industri, inovasi, kota keberlanjutan, iklim, dan ke ekosistem dan tanah ya. Nah, jadi kesimpulannya ini adalah sebuah terobosan yang bisa kita kembangkan lebih lanjut ke depan ya, inovasi seperti ini. Kemudian jangka panjangnya mudah-mudahan bisa sampai komersialisasi. Kira-kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak buat Pak Dudi Nirmawan. Mungkin sebelum mengakhiri sesi, apakah dari teman-teman atau hadirin ada pertanyaan? Bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin silakan raise. Buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh silakan raise hand. Oke, baik. Mungkin saya sedikit mengambil kesimpulan ya, Bapak, Ibu, dan para hadirin semuanya. Dari webinar kali ini, kemudian dari tanah laterit sendiri, kenapa menjadi fokusan? Dikarenakan dari tanah laterit itu punya kandungan logam yang tinggi dan responsif terhadap perubahan medan elektromagnetik,
saat terkontaminasi, dan metode yang digunakan itu fokusannya tadi dibahas ada dua, yaitu metode induksi magnetik dan eddy current testing. Dan dari metode itu sama-sama mampu untuk mendeteksi kontaminasi dari hidrokarbon melalui perubahan medan magnet dan tegangan. Dan kemudian untuk ketua metode itu saling melengkapi, di mana induksi magnetik itu gambaran dari volume besar, dan eddy current itu merupakan deteksi lapisan kontaminasi yang tipis dan jenis minyak. Dan secara keseluruhan, pendekatan dari dual metode ini berfungsi sebagai NDT atau non-destructive testing yang lebih komprehensif, akurat, dan aplikatif untuk pemetaan kontaminasi hidrokarbon pada tanah laterit. Mungkin dari teman-teman, apakah ada pertanyaan dari para hadirin untuk memulai sesi? Mungkin dari saya, Boleh, Kak silakan Istiazah. Ibu. Aduh, iya terima kasih kesempatannya. Pak Dudi, luar biasa banget ya. Ini potensinya besar sekali nih buat uji kontaminasi ya. Jadi ya saya juga mengajak ini teman-teman partisipan gitu ya, baik dari TELU, dari ITB, dari UINAR maupun dari program studi TF antar lintas Perti ya. Ini bisa jadi kesempatan untuk penelitian lintas prodi, lintas perguruan tinggi nih Pak gitu ya. Apalagi kita punya teman-teman di luar Jawa juga. Jadi mudah-mudahan ke depan ini banyak yang menyambut nih untuk penelitian lanjutannya gitu ya. Mungkin dari saya seperti itu Kak. Ya, makasih Bu. Mungkin sekalian titip pesan ke Prof. Dedi di TB. Mohon maaf, Iya, iya betul dulu, Pak. dulu beliau yang challenge saya Bu. Jadi waktu S3 sama beliau dulu promotornya, Tut bisa nggak ini kita deteksi remediasi tapi pakai tomografi katanya. Nah itu sampai hari ini mohon maaf belum bisa saya realisasikan. Jadi saya minta nanti Pak Dedi kalau Tahap Pak, bertahap. Ini sudah langkah awalnya udah bagus Pak. iya. Kita lanjutkan Pak. Jadi ini baru NDT, jadi NDT pun parsial ya Bu ya, tidak kalau tomografi kan tuh menjadi sebuah distribusi ya satu area yang luas. Nah itu yang menjadi PR yang mudah-mudahan nanti kalau misalkan Pak Prof Dedi ada apa mahasiswa S3 baru mungkin, nah itu mungkin diarahkan ke arah remediasi menggunakan tomografi itu dengan senang hati Bu. Nanti saya bisa ikut juga bergabung di sana gitu. Gitu. Salam buat Prof Dedi, Bu Esti. Mohon maaf Siap, saya saya sampaikan. eh, terlalu lama saya tidak kontak beliau. Oke, baik. Untuk pertanyaannya, apakah cukup, Bu? Cukup, terima kasih Kak Istiazah. Oke, makasih kembali, Ibu. Mungkin dari para hadirin yang lain, apakah ada pertanyaan? Baik, kalau gitu saya countdown dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Dudi Darmawan yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa, bermanfaat tentunya untuk kita para mahasiswa yang mungkin ada peminatan dari NDT sendiri atau dari pemfokusan hidrokarbon sendiri untuk lingkungan dan teknologi. Dan kembali saya ingatkan untuk para peserta yang hadirin untuk mengisi presensi dari kegiatan webinar yang sudah dikirimkan oleh operator pada kolom chat. Mungkin ini ada pertanyaan, Pak, dari kolom chat. Untuk Ya, pertanyaannya saya izin bacakan. Apa saja keterampilan atau pengetahuan yang sebaiknya mulai dikuasai oleh mahasiswa agar dapat berkontribusi dalam pengembangan atau penerapan teknologi NDT untuk deteksi pencemaran lingkungan di masa depan? Apakah jelas pertanyaannya, Pak? ya, ya, oke. Oke, baik. Silakan. Ya, jadi non-destructive testing ini cakupannya luas sekali ya bidangnya. Tidak hanya di bidang kalau ini kan bidang lingkungan ya.
atau eksplorasi, tapi di berbagai bidang, termasuk misalkan di kesehatan, di pertanian, ya, di industri, manufaktur dan seterusnya. Itu cukup berperan NDT ini. Jadi eh, cukup banyak sekali, ya, cukup banyak sekali apa bidang-bidang yang, tapi dasarnya dari semua itu adalah sebenarnya adalah kunci utama dari NDT adalah pengukuran sebenarnya itu. Jadi bagaimana kita memiliki keterampilan, pengetahuan, kejelian membaca fenomena alam. Jadi kalau itu misalkan apa di di tanah itu fenomena apa yang terjadi di sana, apa yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi suatu variabel yang kita. Jadi kalau NDT itu sebenarnya cukup dengan kita memahami ada tiga ini ya. Pertama, variabel stimulus apa yang harus kita eh, gunakan. Awalnya sebenarnya metode dulu ya, fenomena dulu. Jadi fenomena apa? Jadi kalau di thermal berarti fenomena thermal ya. Kemudian kalau di kelistrikan fenomena kelistrikan, kemudian fenomena. Jadi fenomena dulu yang kita harus pahami. Nah, dari fenomena itu maka kemudian baru kita identifikasi berarti variabel fisis apa yang kita bisa stimulasikan ke sana, dan kemudian yang ketiga adalah variabel apa yang bisa kita baca dari sana, responnya dari objek itu apa. Jadi kalau ditanya keahlian apa, adalah keahlian fisika tentunya. Jadi semua fenomena di alam, nah itu dipahami dari mulai fenomena mekanika, fenomena kelistrikan, fenomena thermal, termodinamik, gelombang, dan seterusnya. Nah itu pengetahuan-pengetahuan fundamental sebenarnya. Jadi di mahasiswa misalkan tingkat 2, khususnya tingkat 2 dengan tingkat 3 ini yang banyak diajari tentang mata kuliah yang berkaitan dengan fundamental fisis. Itu harus diperkuat. Ya, jadi kalau di NDT ini fokusnya pada bagian hulunya. Nah, kalau kita sudah tepat menentukan variabel apa yang layak kita gunakan untuk membaca respon dari objek, berikutnya itu baru pengetahuan-pengetahuan skill tentang misalkan elektronikanya, instrumentasinya, ya sampai ke IoT-nya hari ini. Nah, itu adalah pengetahuan atau keterampilan yang mendukung. Tapi yang paling penting kalau kita di NDT itu adalah di hulunya, yaitu kita memahami fenomena-fenomena fisis. Jadi dasarnya berarti fisikanya harus kuat. Itu aja. Gitu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Mungkin cukup menjawab ya dari pertanyaan yang sebelumnya. Apakah terjawab, Ibu? Oke, saya pikir sudah terjawab. Mungkin dari hadirin yang lainnya, adakah yang ingin bertanya atau terpancing dari pertanyaan tadi sebagai teman-teman mahasiswa atau bahkan Bapak Ibu dosen yang ada di sini? Oke, baik. Sepertinya udah semangat Halo, sorenya udah. apakah suaranya terdengar? Oh, Halo, ini Pak. Iya, Pak, maaf. oke, Suaranya oke. sedikit kurang jelas, Pak. Halo, halo, terima kasih. Halo, apakah terdengar? Oke, terdengar, Pak. Terdengar jelas. Oke, oke, terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf mengganggu nih tiba-tiba muncul. Jadi, saya, nama saya Ahmad Kutobi. Kebetulan lagi yang di sini saya ingin sekedar menanyakan masalah tadi Pak Dudi cerita masalah IoT dan masalah elektronika juga saya tertarik dengan apa namanya tadi kan Pak Dudi cerita masalah sensor, kemudian saya pengen tahu aja sih apakah selama ini data yang diambil itu adalah nilai maksimum atau nilai RMS dari data apa namanya data pengukuran, atau kemudian untuk tegangan yang didapatkan ya, karena kan kalau arus agak susah juga mengukur dengan posisi apa namanya posisi sensornya ya. Jadi kalau misalnya saya ingin tanya apakah itu tegangan maksimum yang diukur atau tegangan RMS-nya atau mungkin bentuk sinyalnya Pak. Jadi nanti kan kalau misalnya nanti kita bicara masalah mungkin ke depannya mungkin ada mahasiswa yang tertarik
melibatkan sisi microcontroller atau mungkin dari pengukuran menggunakan IoT gitu. Jadi kira-kira selama ini apakah yang diambil itu data RMS atau bentuk sinyal atau nilai maksimumnya dari tegangan yang didapatkan, Pak? Itu aja. Terima kasih. Iya, terima kasih orang jauh. Salam kenal. Udah kenal Pak ya. Ya, jadi kita ini menggunakan simple kalau di lab ya. Karena kita kan bawa sampel dari luar, masuk ke lab, terus kita kondisikan dalam sebuah wadah gitu. Jadi pengukurannya kita masih bisa menggunakan alat ukur yang nggak portable, ya misalkan osiloskop gitu. Ya, tapi kita combine memang. Jadi setiap pengukuran itu kita coba ukur menggunakan osiloskop sehingga memang bentuk sinyalnya pun kita bisa deteksi seperti apa. Kemudian nilai eh, tegangannya itu kita kita coba gabungkan antara keluaran dari osiloskop dengan multimeter biasanya. Nah, multimeter kan biasanya RMS-nya gitu. Nah, tapi kita melakukannya beberapa kali memang ya. Jadi tidak dilakukan sekali ya. Jadi supaya memang itu berubah terus ya. Untuk satu kondisi sampel saja, untuk kondisi sampel, satu variasi hidrokarbon yang kita berikan, memang kalau kita ukur diulang-ulang ya pasti berubah gitu. Tapi tegangan AC itu yang terukur kan kalau kita pakai multimeter itu pasti yang terukur RMS-nya. Nah, tapi juga kita coba cocokkan dengan yang terbaca di osiloskop itu eh, karena bentuk sinyal pun ya harus harus betul gitu. Ya, bentuk sinyalnya pun harus harus benar. Kalau memang dia periodik ya harus periodik gitu kelihatannya. Jadi gimana fluktuatif nilainya itu bisa kelihatan kalau di osiloskop. Itu biasanya yang pengalaman yang kemarin kita lakukan. Oke, itu berarti memang ada potensi untuk penggunaan ADC ke depannya ya, Pak ya. Jadi biar nanti pengukurannya bisa jadi lebih digital dan mungkin bisa digunakan ke arah tomografi juga. Oh ya, Secara ya, artinya gambar hasilnya, bukan lagi sekedar angka gitu. ya betul. Jadi kalau selama ini kita lakukan di lab itu membawa model untuk model hubungan antara jumlah hidrokarbon dengan tegangan yang terukur. Tegangan itu terus seperti apa. Nah, begitu model sudah kita dapat, maka ya tentunya ini kan penelitian ini harus tadi harus sampai ke hilir, sampai menjadi sebuah alat yang bisa digunakan in situ ya ke lapangan. Sehingga kalau sebelumnya di penelitian ini pengukuran tegangannya pakai osiloskop dan pakai multimeter, maka ke depan ini nanti nilai ini harus kita ambil, kita akuisisi ya pakai nanti karena itu kita akan apa interfacekan dengan mikro dan dari mikro ini kan bisa dilakukan monitoring jarak jauh misalkan dengan menggunakan IoT dan seterusnya. Jadi memang berarti kalau ini mau diwujudkan dalam bentuk alat ukur yang bisa portable dibawa, itu pasti pengukurnya tidak lagi menggunakan alat ukur yang selama ini kita lakukan di lab pakai oscilloscope atau multimeter, tapi harus diinterfacekan dengan sistem mikro supaya nanti bisa diolah berikutnya dilakukan apa integrasi dengan sistem IoT gitu. Itu kira-kira Pak. Oke, Pak. Oke, terima kasih Pak Dudi. Mungkin saja dulu Makasih. dari saya, Pak. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih buat Pak Ahmad Kurtobi dan Pak Dudi telah menjawab. Ini ada yang bertanya, Pak. Dari mungkin kita cukupkan dari satu orang ini dari Benavius Alvarico dari Teluk. Izin bertanya, saya punya pengalaman sekitar 1,5 tahun di bidang Arduino dan IoT. Apakah proyek ini menggunakan Arduino atau sudah pakai PLC? Jika tidak menggunakan PLC, apakah jika nanti proyek ini sudah bisa diterapkan skala massal akan beralih ke PLC? Itu Pak, dari Pak Bonavius. Oh ya, karena ini tadi kan ujungnya adalah alat ukur yang portable, bisa langsung dipakai di lapangan. Jadi Anda bisa bisa bandingkan lah antara Arduino sama VLC mana yang lebih portable. Gitu ya. Jadi kalau untuk kegunaannya, keperluannya melakukan pengukuran langsung di lapangan, ya tentunya Waduh, banyak yang kita nanya bisa akhir-akhir ini. menggunakan Arduino
ya. Tapi PLC hari ini juga kan sudah bisa apa mobile ya ukurannya, jadi juga bisa dilakukan. Jadi sesuai kebutuhan aja sebenarnya. Tapi dua-duanya memang kita butuhkan juga sesuai dengan keperluannya. Apakah memang perlu pakai Arduino atau pakai dua-duanya bisa bisa dilakukan kita lakukan. Itu tergantung. Tapi paling penting kalau saya di lab itu adalah tadi ya di hulunya bagaimana datanya benar dulu gitu. Ya, kalau datanya sudah benar, maka itu kan PLC atau Arduino itu kan supaya kita bisa interfacingkan lebih lanjut, diolah lebih lanjut itu kan. Nah, itu kita butuh itu. Tapi yang paling penting fokus hari ini adalah saya bagaimana datanya benar dulu gitu ya. Dan itu memang cukup representatif, representatif benar itu mengukur tadi. Misalkan kalau kita keperluannya ingin mengukur banyaknya hidrokarbon ya harus benar itu. Ya harus dikalibrasi dulu benar. Jadi next setelah itu mau diapakan? Nah itu bisa bisa dalam mau pakai Arduino, mau pakai PLC sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang yang sifatnya standalone dan satu tempat mungkin bisa pakai PLC bisa. Itu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk Pak Bonifacius. Bonifacius maksud saya. Apakah terjawab Pak? Sudah Oke. terjawab, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kembali Pak. Tadi ada yang raise hand Pak. Apakah jadi dari mahasiswa dari Bapak Ibu? Oke, mungkin saya countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Mungkin untuk menutup pertanyaan terakhir dari Pak Bonifacius Alvarico dan jawaban dari Pak Dudi, terima kasih banyak. Sebelumnya Pak Dudi untuk jawaban dan materinya yang luar biasa hari ini mengenai dari NDT, metode NDT kepada hidrokarbon. Mungkin dari teman-teman, sebelum untuk menutup, kita sudah melakukan sesi dokumentasi. Untuk itu mungkin silahkan saya kembali ingatkan untuk mengisi presensi yang sudah diberikan pada kolom chat. Terima kasih banyak untuk Pak Dudi, Bu Amal, dan Ibu Esti untuk kehadirannya dan ketersediaannya untuk acara BKSTF hari ini. Dari saya sebagai Master of Ceremony, Istiazah Latifah Sadina, mohon maaf pamit undur diri, yang baik datangnya dari Tuhan, yang buruk mungkin datangnya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Terima kasih Bu warahmatullahi Esti, wabarakatuh. Bu Terima Amal, kasih Kak Ibu, Izin, terima kasih Bapak. Bu. Hanya